Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai keamanan informasi. Sebelum masuk pada materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Amusofin Al-Rifaldi. Yang kedua ada Fatmah, yang ketiga ada Hayatun Nufus, yang keempat ada Maria Evi Juliani, yang kelima ada Marina Hadi, yang keenam ada Muhammad Aryadi, yang ketujuh ada Muhammad Fadil Ramadan, yang kedelapan ada Muhammad Rizkan Rahmudin, dan yang terakhir yaitu Rizkan Hakiki. Adapun tujuan pembelajaran materi keamanan informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memahami kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Yang kedua untuk memahami bahwa keamanan informasi berkaitan dengan keamanan semua sumber daya informasi. Yang ketiga yaitu memahami 3 tujuan utama keamanan informasi. Yang keempat yaitu melihat hubungan yang logis antara ancaman, resiko, dan pengendalian. Yang kelima memahami apa saja ancaman keamanan yang utama. Yang keenam mengenali berbagai kekhawatiran keamanan e-commerce dan bagaimana perusahaan-perusahaan kartu kredit mengatasinya. Selanjutnya itu untuk mengenali cara formal melakukan manajemen risiko, mengetahui proses implementasi kebijakan keamanan informasi, mengenali cara-cara pengendalian keamanan yang populer. Setelah itu mengetahui tindakan-tindakan pemerintahan dan kelangkaan industri yang mempengaruhi keamanan informasi, untuk mengetahui cara mendapatkan sertifikasi profesional keamanan dan pengendalian, dan yang terakhir yaitu mengetahui jenis-jenis rencana yang termasuk dalam perencanaan kontingensi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada materi yang dijelaskan oleh teman saya melalui PPT sebagai berikut. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar sistem komputer. Yang pertama, hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam, ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemrotes. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terpukul secara eksklusif pada perlindungan peranti keras deep data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personal. Tujuan keamanan informasi. Yang pertama adalah kerahasiaan. Yang kedua adalah ketersediaan. Yang ketiga adalah integritas. Strategic manajemen keamanan informasi. Ini adalah tabelnya. Mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian manajemen risiko. Dan yang kedua adalah kepatuhan terhadap tolak ukur, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan informasi. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis ancaman, virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, and spyware. Manajemen risiko. Yang pertama, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kedua, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menyadari risikonya. Persoalan e-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak,
tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Kartu kredit sekali pakai. Pada September 2000, American Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai, tindakan yang ditunjukkan bagi 60 hingga 70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari penggunaan internet. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Kedua, memperbaharui keamanan. Ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan. 5. Menggunakan data memperbaharui peranti lunak antivirus. 6. Membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. 7. Memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. 8. Memantau akses data dengan ID unik. 9. Tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. 10. Secara teratur menguji sistem keamanan. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Penyusunan kebijakan keamanan. Fase yang pertama, inisiasi proyek, penetapannya kepada tim proyek, dan komit pengawas proyek keamanan. Fase kedua, penyusunan kebijakan, konsultasi kepada pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase 3, konsultasi dan persetujuan kepada manajemen. Fase 4, kesadaran dan pendidikan, pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan unit organisasi. Fase 5, penyebar luasan kebijakan keamanan kepada unit organisasi. Pengendalian dalam kurung kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Macam-macam pengendalian. 1. Pengendalian formal. 2. Pengendalian informal. 3. Pengendalian teknis. 4. Pengendalian kriptografis. 5. Pengendalian fisik. 6. Pengendalian akses. Ada firewall, sumber daya komputer, selalu berada dalam risiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang membersihkan data sensitif dan sistem informasi. Fungsi firewall sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Lokasi firewall di jaringan. Firewall penyaring paket ke router, internet, jaringan, ada komputer, ada firewall tingkat sirkuit, ada firewall tingkat aplikasi. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Contoh tingkat target keamanan. 1. BS 7799 milik Inggris. 2. BSI Baseline Protection Manual. 3. COVID. 4. GASSP. 5. ISV Standard of Good Practice. Peraturan pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Beberapa di antaranya: 1. Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat. 2. Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris ATSCA 2001. Standar Industri, Center for Internet Security atau singkatnya
CIS adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk, yaitu CIS Benchmark dan CSI Scoring Tools. Sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi TI mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini, yaitu 1. Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, 2. Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, 3. Institut SAIN. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi, ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management, dalam singkatannya BCM. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar atau disaster planning. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau contingency plan, menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi atau contingency plan, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Yang terakhir ada subrencana manajemen, yaitu subrencana manajemen kelangsungan bisnis yang umum. Yang pertama mencakup rencana darurat, menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Kedua, rencana cadangan. Perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Yang ketiga, rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen, kertas, dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi keamanan informasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.